Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 8 IPS. Jumpa lagi dengan saya Ibu Siti Fatimah. Hari ini kita belajar bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Peta konsep pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah mobilitas sosial, kedua pluralitas, ketiga konflik dan integrasi. Mobilitas sosial terdiri dari 1. Pengertian mobilitas sosial, 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial, 3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, 4. Saluran-saluran mobilitas sosial, 5. Dampak mobilitas sosial. Pluralitas terdiri dari 6 bagian. Pertama adalah perbedaan agama, kedua perbedaan budaya, ketiga perbedaan suku bangsa, keempat kualitas penduduk dan pergerakan nasional, kelima perbedaan pekerjaan, keenam potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Konflik dan integrasi terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah konflik dalam kehidupan sosial dan yang kedua adalah integrasi sosial. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan tepat, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar, mengidentifikasi pengaruh faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial terhadap budaya, mengidentifikasi penyebaran mobilitas sosial, menganalisis dampak mobilitas sosial. Pendahuluan. Hidup manusia senantiasa bergerak dinamis. Dinamika kehidupan manusia menyebabkan manusia akan mengalami perubahan. Ada kalanya perubahan status itu menjadi lebih baik, namun ada kalanya menjadi lebih buruk. Semakin terbuka suatu masyarakat, semakin memungkinkan pula terjadinya mobilitas sosial. Mobilitas sosial menyangkut 3 hal pokok. Pertama, perubahan kelas sosial baik ke atas maupun ke bawah. Kedua, dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. 3. Terjadi dampak sosial terhadap kelas sosial baru yang diperoleh individu atau kelompok. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari kata Latin, yaitu mobilis, yang artinya adalah mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau kelompok objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sama atau tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal terdiri atas social climbing dan social sinking. Social climbing adalah perpindahan status sosial individu atau kelompok dari yang rendah menjadi kedudukannya lebih tinggi atau status sosialnya lebih tinggi. Sedangkan kebalikan dari social climbing, social sinking adalah perpindahan individu atau kelompok dari yang stratanya tinggi menjadi
stratanya rendah. Mobilitas horizontal adalah perpindahan atau peralihan individu atau kelompok sosial dari satu kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ini adalah contoh mobilitas horizontal, di mana pindah dari satu pabrik ke pabrik yang lain yang kedudukannya sama. Ini adalah contoh mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Contohnya adalah Bapak Joko Widodo pertama kali menjadi wali kota Solo, kemudian diangkat lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, dan terakhir adalah puncaknya adalah sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu adalah contoh dari mobilitas vertikal. Sedangkan contoh dari mobilitas horizontal adalah, kita lihat di sini ada Putra Nababan. Beliau adalah news anchor dari RCTI, kemudian pindah ke Metro TV sebagai news anchor juga. Yang ketiga adalah contoh mobilitas antar generasi. Kita lihat di sini, kakek neneknya adalah petani, kemudian anaknya juga menjadi petani, ya, istrinya juga menjadi petani, tetapi anaknya adalah seorang guru atau cucunya adalah seorang guru. Kemudian ada contoh lagi, kakek dan neneknya adalah seorang petani, kemudian anaknya, ayah dan ibunya sebagai guru, putranya sebagai camat. Itu adalah contoh dari mobilitas antar generasi. Untuk mobilitas sosial ada dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas vertikal yaitu ada dua, social climbing, peningkatan, dan social sinking, penurunan. Kalau yang mobilitas horizontal ada mobilitas antar wilayah dan mobilitas antar generasi, yaitu intergenerasi dan intragenerasi. Faktor pendorong mobilitas sosial antara lain adalah status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, kependudukan, faktor struktural, faktor individu, akses pendidikan, dan pembagian kerja. Faktor penghambat mobilitas sosial antara lain adalah perbedaan ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi yang kuat, kemiskinan, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan kepentingan. Saluran-saluran mobilitas sosial antara lain ada angkatan bersenjata, organisasi profesi, organisasi politik, pendidikan, perkawinan, organisasi ekonomi, dan lembaga keagamaan. Dampak mobilitas sosial terdiri dari positif dan negatifnya. Jadi ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah mendorong seseorang untuk lebih maju,
mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan yang negatifnya adalah timbulnya konflik, berkurangnya solidaritas kelompok, dan timbulnya gangguan psikologis. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.